Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Elistiana dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi Agribis Pangan semester 6. Langsung saja ya, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari pandemi COVID-19 atau Corona terhadap UMKM di Indonesia. Dilihat dari sektor permodalan dan pembiayaan. Pandemi Corona telah memukul usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sehingga pemerintah berupaya melakukan penyelamatan. Pelaku UMKM menjadi salah satu sektor yang mendapat pukulan paling berat akibat pandemi Corona atau COVID-19 ini. UMKM dan informal menjadi sektor paling rentan terkena hantaman pandemi ini. Pemerintah menyiapkan sederet insentif agar usaha mereka dapat berjalan di masa pandemi. Salah satu contoh UMKM yang terkena dampak COVID-19 ini yaitu di Semarang, Jawa Tengah, pelaku usaha bandeng duri lunak mengalami penurunan omset hingga 90%. Agar usaha tidak gulung tikar, UMKM tersebut mengurangi jumlah produksi. Kita memang merasakan betapa istilahnya itu dampaknya itu bagi UKM sendiri lumpuh. Jadi itu istilahnya sekarang itu ibaratnya penjualan bisa untuk makan saja ya, kita sudah berterima kasih untuk sampai saat ini lah. Dampak yang sama dialami oleh pelaku usaha di sektor pangan. Salah satu warteg mengaku omset turun hingga 70%. Untuk penurunan omsetnya hampir 60-70% turun ya dibandingkan di hari-hari biasa semenjak adanya COVID-19 ini. Tersendatnya kegiatan ekonomi imbas pandemi Corona di Indonesia sangat mempengaruhi UMKM, terutama yang tingkat permodalannya terbatas. Perlu langkah yang cepat, tepat, serta nyata untuk menyelamatkan sektor ini dari pandemi. Data BPS menunjukkan 2018 tercatat ada 64,2 juta UMKM di Indonesia. Kemudian, Menteri Ketenagakerjaan menyebut April 2020 tercatat ada 538.385 pekerja di sektor UMKM di PHK. Kondisi ini menyusul 31.444 UMKM perusahaan terkena dampak dari virus corona ini. Pemerintah telah menyiapkan anggaran 2 triliun rupiah sebagai stimulus bagi UMKM selama pandemi berlangsung. Selain itu, pemerintah menekankan stimulus ekonomi harus menjangkau semua pihak UMKM atau informal. Presiden bahkan memberi contoh penjangkauan dari stimulus ini, yaitu dari tukang gorengan, tambal ban, pedagang-pedagang kecil, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Nah, seperti apa langkah selanjutnya dari pemerintah untuk penyelamatan para pelaku UMKM ini? Deputi 3 Kantor Staf Presiden Bapak Panutan Suhendra Kusuma mengatakan bahwa secara garis besar pemerintah menempuh 3 strategi, yaitu yang pertama, pemerintah menempuh pemulihan kesehatan, yang kedua, yaitu jaringan pengaman sosial, dan yang ketiga adalah pemulihan kegiatan ekonomi. Untuk pemulihan kegiatan ekonomi, pemerintah telah mengambil 5 kebijakan, yaitu yang pertama, pelaku yang termasuk kategori rentan miskin dan miskin atau terkena dampak corona harus menjadi penerima bantuan sosial. Bantuan ini misalnya adalah paket sembako, bantuan tarif tunai, diskon tarif listrik, dan program keluarga harapan. Yang kedua, pemerintah akan memberikan insentif perpajakan bagi pelaku UMKM
yang omsetnya di bawah 4,8 miliar per tahun. Selain itu, insentif yang diberikan adalah pengurangan tarif pajak penghasilan atau PPh. Selanjutnya yang ketiga adalah relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM. Restrukturisasi ini dilakukan berbagai cara, mulai dari penundaan angsuran subsidi bunga, angsuran penundaan angsuran subsidi bunga bagi penerima KUR, kredit UMIK, hingga penggadaian. Yang keempat, pemerintah akan memberikan pembiayaan modal kerja bagi 23 juta pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan akses ke lembaga keuangan, baik perusahaan pembiayaan atau perbankan. Nah, dan yang kelima, yaitu Presiden menginstruksikan kepada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan BUMT untuk menjadi penyerap utama sektor produksi bagi UMKM. Penyerap yang dimaksud adalah produk-produk dari berbagai sektor, misalnya dari sektor pertanian, perikanan, kuliner, dan produksi rumah tangga. Dari semua sektor UMKM yang paling terkena dampak yaitu sektor pariwisata. Dan butuh waktu untuk merealisasikan semua kebijakan tersebut. Nah, sekian sedikit penjelasan dari saya tentang dampak corona terhadap UMKM dilihat dari pembiayaan dan permodalan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Stay safe, stay at home. Jangan lupa jaga kebersihan dan pakai masker ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.